Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari semester 4 program studi ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan saya yang berjudul hak guna bangunan. Oke, yang pertama itu pengertian dari hak guna bangunan. Menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak guna bangunan itu ialah suatu hak milik untuk mendirikan atau mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Yang kedua itu ialah subjek hak guna bangunan. Diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menentukan bahwa yang dapat mempunyai hak guna bangunan itu ialah yang pertama warga negara Indonesia. Sedangkan yang kedua itu ialah suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Yang ketiga itu faktor terjadinya hak guna bangunan. Yang pertama itu ialah mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, itu menjadi suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah langsung. Sedangkan yang kedua itu ialah mengenai tanah milik. Maksudnya karena sebuah perjanjian yang berbentuk otoritas atau sebuah perjanjian yang berbentuk sebuah paksaan atau suatu ketentuan yang harus ditaati atau yang harus diikuti oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Pemberian hak guna bangunan di atas hak milik ini dapat ditemukan penjelasannya dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Yang keempat itu ialah peralihan hak guna bangunan. Nah, dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, di sana secara tegas menyatakan bahwa hak guna bangunan ini dapat dialihkan sama halnya seperti hak guna usaha dan juga hak milik, yaitu mulai dari pasal 37 hingga pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, yang kelima itu ialah sifat hak guna bangunan. Itu sifat hak guna bangunan ini memiliki dua sifat. Yang pertama itu ialah jangka waktu terbatas seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yang saya jelaskan dalam pengertian tadi. Hak guna bangunan ini memiliki jangka waktu yang terbatas selama 30 tahun dan juga dapat diperpanjang selama 20 tahun. Yang kedua itu ialah hak guna bangunan ini dapat dibebankan kepada hak tanggungan. Oke, selanjutnya yang keenam itu ialah ciri-ciri hak guna bangunan. Yang pertama, hak guna bangunan ini tergolong sebuah hak yang sangat kuat. Yang kedua itu ialah jangka waktu tertentu, jangka waktu yang terbatas tadi. Dan yang ketiga itu dapat dijadikan sebuah jaminan hutang. Dan yang keempat dapat beralih atau dapat seseorang yang melakukan perjanjian atau yang memiliki pembangunan tadi dapat mengalihkan kepada pihak yang lain. Dan yang kelima itu dapat dilepaskan menjadi tanah negara. Yang terakhir itu ialah diberikan hanya untuk keperluan pembangunan. Maksudnya di sini ialah tidak untuk keperluan seperti perkebunan, perikanan, itu tidak bisa, hanya untuk keperluan pembangunan. Dan yang terakhir itu ialah faktor-faktor terhapusnya hak guna bangunan, yaitu yang pertama ialah jangka waktu yang ditentukan itu telah berakhir.
Dan yang kedua itu ialah perjanjian ini itu dihentikan sebelum jangka waktu berakhir, di mana misalnya salah satu pihak melanggar atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga itu dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir. Nah, yang memiliki hak tersebut misalnya yang memiliki hak melepaskan haknya sebelum jangka waktunya berakhir namun sudah dilepaskannya. Nah, itu hak guna bangunan tersebut juga akan terhapus. Dan yang keempat itu dicabut untuk kepentingan umum. Mungkin pembangunannya ini tidak memiliki keuntungan atau manfaat bagi halayak umum, makanya dicabut. Dan itu juga menjadi salah satu faktor terhapusnya hak guna bangunan. Dan yang selanjutnya itu bangunan tersebut ditelantarkan, dalam artian tidak ada aktivitas atau ditelantarkan begitu saja. Dan terakhir itu tanahnya musnah. Mengenai terhapusnya hak guna bangunan ini diatur di dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Apabila hak guna bangunan dihapus, maka hak berkas bangunan wajib membongkar bangunan serta juga benda yang ada di dalam bangunan tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.